Museum Musik Indonesia. Terima kasih bersama Bu Nova dari Metaverse ya Bu ya, dari apa istilahnya? Bersama Pak Malik, Matenun, dan juga ini ada Pak Sukres. Ini teman-teman dari teman-teman saya selain dari Nusantara Culture Academy, juga ada dari teman-teman sederek-sederek sahabat-sahabat kami dalam perkumpulan panahan tradisional Laskar Pandi Suryanegoro. Terima kasih untuk Bapak Prim, Bu Ari, dan juga teman-teman di sini semuanya ya. Terima kasih sekali. Ada juga dari Cosmic Link. Tadi saya lihat ada Mas Azam Maturnuwun, dan juga alhamdulillah ada Bu Dr. Dian bersama Ibu Indah Lubis. Terima kasih Bu Sarwenda Maturnuwun, Mas Enang ya Saputra. Oh ji Maturnuwun. Baik, malam ini saya ingin sharing karena saya diamanahi. Kalau saya nggak diamanahi, istilah damai di hati, damai di bumi. Setuju? Itu nyentuh banget ya. Karena memang hidup cuma yang dicari ya damai, apalagi. Nah, kalau kita ingin bahwa bangsa kita, karena memang tugas dari Pemkot di sini khususnya Bagas Bapol adalah menjaga kedamaian. Untuk bisa damai masyarakat itu ya harus damai dulu kelompok-kelompoknya. Nah, kelompok-kelompok bisa damai itu syaratnya adalah keluarga dalam kelompok itu harus damai. Keluarga kita harus rukun, harus damai dulu. Keluarga bisa damai, ya akhirnya cuma satu kuncinya, diri kita sendiri harus damai. Setuju ya? Jadi kalau kita tidak mau mencari kedamaian, gimana? Awalnya nggak lain adalah sumbernya dalam diri kita masing-masing. Jadi sebetulnya kita kumpul di sini adalah upaya untuk membuat diri kita masing-masing damai dengan diri sendiri, sehingga kemudian dengan kelompoknya damai, akhirnya semuanya jadi harmoni damai. Sederhana ya, sesederhana itu. Tapi melakoni, ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mencari. Saya menyampaikan materi. Nah ini, karakter Panji Sang Satrio Pinanggito sebagai watak dasar karakter Pancasila. Nah, next, coba. Oh, ini kurikulum vitae saya. Tadi belum dibacakan ya Bu ya. Baik, ini saya tadi sebut ya nama KTP saya RB Vigo Saryono Arwibowo, tapi nama publik saya sejak tahun 92 itu adalah Wibi Mardika. Dan kalau di sini sama adik-adik milenial biasanya saya dipanggil Ki Wibi Mardika ya. Baiklah. Nah, saya lahir di Yogyakarta, tinggal sekarang di Malang sejak 2018 di Sabtoronggo Malang, dan istri saya yang saya masih cintai belum besar, tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada hewan ya. Dan sebagai umat yang beriman itu pastilah melihat titah Tuhan itu pasti ikut merasakan sebagai satu bagian gitu. Apalagi Malang ya, satu jiwa kan gitu kan. Nah itu pasti jadi nyata. Oke, berikutnya ramah dan sopan terhadap sesama, setia dan menghormati para istrinya. Ups, parah. Ini saya nggak ada ya. Itu di bukunya ya demikian gitu ya. Karena Panji memang istrinya dulu banyak. Ya. Kalau sekarang dikoreksi jadinya setia kepada satu-satunya istri kan gitu, ya kan? Gitu. Ya. Ini dulu. Ya. Kemudian simpatik dan menarik karena memiliki ilmu asmara, asmara agama, asmara tantra, asmara
kembali teman. Pembahasan tentang ini bisa 5 jam sendiri next time. Ya. Tapi makanya dia disebut sebagai Panji Asmoro Bangun, kan gitu. Kemudian pandai menulis di kertas lontar, pahlawan perang sehingga dijuluki Kusumo Yudo, piawai menari dan bermain gamelan, dan piawai mendalang wayang. Oke, Bapak Ibu, jadi karakter yang cukup multi talenta dan yang paling penting adalah dia itu muncul dari ekspresi kecintaan kepada kehidupan itu sudah ada di dalam tokoh Panji. Makanya dia menjadi sangat populer, sangat masyhur, dan pengaruhnya budayanya sampai tadi jadi Memory of the World oleh UNESCO, dan sampai ke Thailand pun itu mereka sangat-sangat memuja Panji. Next. Nah, Lydia Given itu adalah seorang dokter. Kemarin kami ketemu. Bagi para pecinta Panji pasti kenal dengan Dr. Lydia Given. Dia baru aja muncul, dan besok tanggal 18 ada undangan untuk kita di Candi Penataran bersama Pak M. Dwi Cahyono juga untuk menggali tentang Panji di sana, di Blitar. Kalau ada yang mau ikut, monggo, boleh, free ya. Nah, dia mengatakan begini Bapak Ibu, lelaki dan kekasihnya berpisah, cerita Panji, berkelana dan saling mencari sambil merindukan, minta nasihat dan pelajaran dharma oleh petapa, menyucikan dan mensucikan diri dengan menyeberang air. Setelah dilakukan tahap-tahap itu, mereka siap untuk bertemu dan menyatu. Kebanyakan cerita Panji punya semua unsur ini. Pertama, perpisahan, berpisah dulu, berkelana, kalau ada rindu, kemudian masuk kepada nuansa ilahiyah kepertapaan, bersuci, dan akhirnya manunggal menyatu. Bapak Ibu sekalian, mengapa kisah Panji akhirnya menjadi mendunia? Kami yakin karena ada unsur-unsur ini. Coba, pertama berpisah. Kita dulu bukan makhluk dunia, kita makhluk surgawi, berpisah dengan Tuhan. Ya. Kemudian kita sekarang ini berkelana, menjadi peran fungsi masing-masing di dunia. Ya, sebagai apa? Kita ini sebenarnya sedang berkelana di dunia. Ya. Kemudian ada kerinduan kepada kesejatian, keabadian, kerinduan. Entah bagaimana, ada rindu di sana. Lalu akhirnya hanya bisa dilalui kerinduan itu untuk mencapai tujuannya dengan nuansa-nuansa kesejatian ilahiyah, kepertapaan. Ya. Dan kemudian yang paling penting untuk masuk ke sana adalah melakukan pensucian, pemurnian, dan akhirnya menyatu, manunggal, damai yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, kembali ke tadi. Kita di sini pengen damai. Damai hanya mungkin apabila setiap pribadi mengalami manunggaling kawula kelawan Gusti, kembali menyatu dengan Tuhan yang kita cintai secara sejati. Ketika seseorang jiwanya masing-masing sudah cinta dengan Tuhan, menyatu dengan kehendak Tuhan, maka dia hidupnya damai dan tidak membuat persoalan. Tidak membuat persoalan. Dia sudah enak dengan dirinya sendiri. Ya. Ini. Nah, masalahnya orang tidak merefleksi, merenungkan hingga seperti ini. Mereka mencari kedamaian dengan hal-hal yang semu. Kekuasaan, harta, pengaruh, ya, eksistensi. Ya. Mereka itu mencarinya ke sana. Mereka tidak tahu bahwa itu tidak membuat damai yang sesungguhnya. Maka sesungguhnya politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan, adalah politik untuk membuat setiap jiwa manunggal dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Ketika dia berdamai dengan Tuhan, menemukan peran fungsinya masing-masing, maka akan terjadi harmoni secara alami. Tidak perlu sikut-sikutan, karena begitu luas rahmat Tuhan.
mereka akan kemudian bisa bersinergi. Persoalannya, ini bagi orang tertentu dianggap sebagai sesuatu yang idealis dan tidak mungkin terjadi. Tapi saya pecinta Beatles, saya pecinta John Lennon, ya. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Kan gitu. Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah mimpi, tapi ingat, saya bermimpi tidak sendiri. Dan kita dipertemukan di dalam frekuensi mimpi itu saling. Setuju? Jadi kita ada law of attraction karena kita punya frekuensi untuk kerinduan kepada kesejatian, kedamaian yang sesungguhnya, maka kita dipertemukan. Ya, baik. Next.